selamat datang kembali di Selasa Podcast Senang Literasi Sastra. Nah, seperti episode-episode yang sebelumnya, ada Sanggar yang sendirian, ada juga Ihsan yang sendirian. Kali ini gilirannya Audi nih yang sendirian. Tapi nggak apa-apa, karena kami memang sengaja nih untuk sendiri-sendiri dulu biar bisa menemani sastras di rumah, apalagi sastras yang lagi jomblo di rumah, biar bisa merasa ditemani oleh kami kayak gitu ya. Tapi enggak, bercanda. Nah, untuk episode kali ini memang sedikit berbeda dengan episode sebelumnya. Jika episode sebelumnya ada Sanggar dengan kulik film dan juga novel, ada juga Ihsan dengan hanyut dalam puisinya. Kali ini Audi bakalan nemenin Sastras untuk episode ekstra, edukasi dan juga sastra. Sastra tentu akan ada banyak hal yang bisa dipelajari di dalamnya, seperti kita harus belajar tentang pengertiannya, lalu jenisnya, dan juga fungsinya. Nah, mungkin sastra ada yang belum tahu tentang pengertian, jenis, dan juga fungsi dari sastra. Nih, saatnya yang tepat untuk kita belajar bareng-bareng. Yuk belajar yuk bareng Audi, karena Audi juga masih harus belajar lagi. Nah, siapkan kertas karena kita akan mulai nih dari pengertiannya terlebih dahulu. Tapi kita belajarnya santai aja kok, karena Audi juga masih harus belajar. Kita mulai dengan pengertiannya terlebih dahulu. Nah, pengertian sastra ini ada banyak sekali karena ada beberapa ahli atau para ahli itu mengutarakan pendapatnya masing-masing mengenai pengertian dari sastra. Seperti contohnya oleh Atarsemi, menurut beliau tahun 1988, sastra dia artikan sebagai suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang objeknya atau subjeknya merupakan manusia dengan kehidupannya dengan menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Lalu menurut Panuti Sujiman tahun 1990, beliau mengatakan bahwa sastra merupakan karya lisan maupun tulisan yang memiliki berbagai ciri keunggulan seperti keorisinilan, lalu keartistikan, keindahan dalam isi, dan juga ungkapannya. Nah, sebenarnya masih ada banyak sekali pengertian tentang sastra. Jadi, sastra PR-nya, tugasnya adalah bisa mencari tahu sendiri apa itu pengertian dari sastra. Kalau misalkan Audi omongin semuanya di sini, pasti nggak akan cukup kayak gitu ya. Jadi, sastra harus belajar sendiri untuk mencari tahu lebih dalam lagi apa itu pengertian dari sastra. Nah, setelah mengetahui pengertiannya, kita juga bisa mengetahui jenis dari sastra. Nah, ini menurut pendapat Sumartyo dan juga Saini tahun 1997, sastra itu dibagi menjadi dua, ada sastra imajinatif dan juga sastra non-imajinatif. Nah, untuk sastra imajinatif itu merupakan sastra yang berasal dari imajinasi atau pemikiran manusia, sedangkan sastra non-imajinatif itu adalah sastra yang tidak berasal dari khayalan dan juga pikiran semata dari manusia, namun ada beberapa data ilmiah yang bisa mendukungnya. Jadi untuk non-imajinatif itu tidak ada imajinasinya seperti itu. Nah, untuk sastra imajinatif sendiri dibagi menjadi dua kelompok besar, ada puisi dan juga prosa. Nah, untuk puisinya itu dibagi menjadi tiga, ada epik, lirik, dan juga dramatik. Sementara prosa itu dibagi menjadi dua lagi, ada prosa fiksi dan juga prosa drama, di mana prosa fiksi ini berisi tentang novel, cerita pendek, novelet. Nah, jika sastras itu mengenal tentang novel, cerita pendek, dan juga novelet, itu merupakan salah satu jenis sastra yang merupakan sastra imajinatif kelompok prosa, seperti itu prosanya dan juga prosa fiksi kayak gitu. Nah,
Untuk pembagian yang kedua dari prosa adalah drama. Drama ini terbagi menjadi drama komedi, drama tragedi, drama melodrama, dan yang keempat gabungan antara tragedi dan juga komedi, seperti itu. Sementara sastra yang non-imajinatif dibagi menjadi 8, ada isai, ada kritik, ada biografi, ada autobiografi, sejarah, memoir, catatan harian, dan juga surat-surat. Nah, itu tadi jenis dari sastra. Sementara fungsinya ada 5 fungsi dari sastra. Audia akan menjelaskan 5 fungsi tersebut. Yang pertama adalah fungsi hiburan. Nah, fungsi hiburan ini artinya sastra itu jelas untuk menghibur pembacanya. Jadi, siapapun yang membaca sastra itu bisa tertawa ataupun menimbulkan keceriaan dari pembacanya karena sastra itu memiliki fungsi hiburan. Lalu yang kedua ada fungsi pendidikan, di mana sastra dapat memberikan informasi, pengetahuan, wawasan atau kebijakan yang baru yang dapat dihubungkan dengan kehidupan yang nyata. Lalu untuk yang fungsi keempat ada fungsi keindahan, yaitu seperti puisi, di mana puisi itu memiliki nilai estetika atau nilai keindahan. Jadi para pembaca itu bisa tertarik dengan sastra karena keindahannya. Seperti itu, dengan adanya nilai keindahan ini bisa membantu pembacanya untuk menimbulkan nilai kreatif dari dalam diri pembaca maupun penulisnya, seperti itu. Nah, fungsi yang keempat adalah fungsi sosial, yaitu sastra dapat menggugah pembacanya untuk sadar terhadap isu-isu sosial yang ada di sekitarnya maupun di mancanegara dengan cara perumpamaan, bahkan penceritaan secara realita atau cerminan realita, seperti itu. Nah, untuk fungsi yang terakhir adalah fungsi yang kelima, yaitu fungsi sejarah, di mana sastra ini bisa dijadikan saksi bisu atau pengomentar terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar penulisnya, seperti itu. Nah, oke, itu tadi fungsi yang terakhir, fungsi yang kelima. Sebagai penutup untuk episode kali ini, karena tadi kita sudah membahas tentang pengertian, kemudian jenisnya, dan juga fungsinya. Nah, semoga bermanfaat ya sastra di rumah, sedikit ilmu yang bisa Audi berikan. Semoga kita bisa berjumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan bosan, jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa disebarluaskan video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di minggu depan. Selasa Podcast, senang literasi sastra.